Gus Samsudin kasih pesan, Ki Suroto jadi gila seperti ODGJ. Ini penyebabnya. Buat teman-teman, kalau teman-teman melihat ya, Ki Suroto ini kan punya channel ya, punya channel yang pengikutnya ribuan ya, 1000 sekian gitu, luar biasa. Untuk pendatang baru, Ki Suroto ini memang terlihat perkembangannya luar biasa. Tapi perkembangannya itu karena memang pendukungnya Gus Samsudin datang ke sana dan ingin menghujat beliau, karena beliau ini sebagai dukun santet yang angkuh dan sombong, yang terus-terusan menyerang daripada Gus Samsudin. Nah, berita terbaru yang saya dapatkan seperti ini teman-teman. Ternyata Ki Suroto ini punya kelainan. Jadi ketika dia menyerang Gus Samsudin, dia di situ waras gitu ya teman-teman ya. Waras sehingga bagi dia jadi sehat gitu pada saat penyerangan itu. Tapi pada saat dia tidak menyerang Gus Samsudin, dia ini malah bertingkah seperti orang gila atau seperti ODGJ. Nah, ini yang saya lihat daripada si Ki Suroto seperti itu. Nah, teman-teman lihat aja ke channelnya beliau, coba tingkahnya ke sana ke sini, makanin terong ya, ngomel dewe, wis komplit sama Ki Suroto itu. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau dilihat dari channelnya si Ki Suroto, memang saya heran, ini kok seperti ini Ki Suroto? Apa memang kehidupannya itu digunakan untuk menjelek-jelekkan atau menghasut atau ingin supaya Gus Samsudin jatuh gitu? Saya pun heran juga. Coba Dek bacain dari komentar di channelnya beliau gitu. Oke Mas, ini yang banyak ada gila-gilanya itu bacaannya itu. Oke, dari Kak Randy Boya. Mantap, settingan Ki Suroto yang katanya paling sakti jadi stres masih. Iya, stres. Ngaku-ngaku yang paling sakti jadi gila. Semoga sehabis stres dan gilanya ini jadi bisa taubat, amin. Seperti Ki Kuncoro yang sudah taubat duluan. Jangankan melawan Abah Samsudin, sekarang Ki Suroto melawan Kuncoro saja sudah kalah kabur. Iya. Dan kabur juga. Semoga saja Ki Suroto cepat taubat, amin. Seperti Kuncoro. Oke, bentar ya. Ini ada hal yang terbaru ya. Ki Suroto nggak terima Kuncoro itu tobat. Nanti kita di part berikutnya kita bahas ini. Tapi yang pasti kita lihat ya, Ki Suroto ini menggila kalau nggak melakukan kejahatan. Ini apakah perbuatan atau sikap atau karakter orang ya teman-teman ya? Kan ada seperti itu deh. Kalau kita melihat ada orang-orang yang seperti itu, seolah-olah dia melakukan kejahatan, mengisengin orang ya, melakukan pencurian dan lain-lain. Dia tuh enak itu, diri dia tuh, dalam diri dia tuh kok merasa enak gitu. Sementara untuk kerjaan yang waras seperti kuli dan lain-lain dari pagi sampai malam, dia tuh merasa sakit ya. Jadi dia ini ingin mendapatkan penghasilan instan. Itulah jadi kayak si begal, kayak maling itu kayak gitu teman-teman. Jadi punya penyakit di dalam dirinya, untuk mengobatinya tentunya tidak mudah kan gitu. Jadi ini Kincoro juga, kalau dia nggak nyerang Gus Samsudin, dia seperti sakit, alias seperti wong gendeng seperti itu. Jadi boleh dibacain lagi? Oke, ini dari Kak Karna Wijaya. Iya. Kita tantang pesulap merah yang gak percaya santet, biar channel Mbah Bizar cepat banyak penggemarnya lawan tukang sulap. Jangan Gus Samsudin terus, biar ada salingan, biar gak bosan liatnya. Oke, juga ada dari Kak Bay. Jika Ustadz Gus Samsudin lihat channel Ki Suroto, gimana reaksi hatinya? Oke Mas. Ada lagi dari Kak dari Bay. Ustadz apa tadi? Ustadz Gus Samsudin. Oke. Jadi buat teman-teman, bentar dulu, ada tanggapan dari netizen ya, penggemar, yang mengatakan Ki Suroto ini harus melawan pesulap merah biar dia tuh tahu santet beliau gitu. Ya, beliau saat ini lagi fokus ngancurin Gus Samsudin ya. Untuk seorang sosok Ki Suroto pasti tidak mau melawan siapa-siapa sebelum lawan yang ditujunya ini, difokuskannya yang Gus Samsudin ini jatuh dulu, baru dia nanti mungkin bisa ke tempat yang lain untuk mengusik-ngusik.
Tapi saya yakin dan percaya ketika dia melawan Gus Samsudin, bukan nanti setelah melawan Gus Samsudin dia bisa ngelawan yang lain. Setelah melawan Gus Samsudin dia tobat. Ya, kita kan saat ini lagi diperlihatkan bagaimana Gus Samsudin ini menobatkan sosok Ki Suroto yang penuh dendam, amarah, yang hatinya ini dilingkupi sama aura kegelapan seperti itu. Kita pasti akan tahu di kemudian hari apa sih penyebab Ki Suroto ini bisa seperti ini. Pastinya dia punya masa lalu perkembangan kehidupan yang memang kerasnya luar biasa, yang dipahat dari kebencian dan amarah. Semoga apapun ceritanya ya, Ki Suroto ini bisa ditobatkan. Buat teman-teman gak apa-apa nontonin Ki Suroto, tapi minta beliau tobat segera. Kami akan ngikuti Ki Suroto. Kalau Ki Suroto lebih tobat, ya insya Allah channelnya Ki Suroto juga makin melejit seperti itu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin kasih pesan, Ki Suroto jadi gila seperti ODGJ. Ini penyebabnya. Buat teman-teman, kalau teman-teman melihat ya, Ki Suroto ini kan punya channel ya, punya channel yang pengikutnya ribuan ya, 1000 sekian gitu, luar biasa. Untuk pendatang baru, Ki Suroto ini memang terlihat perkembangannya luar biasa. Tapi perkembangannya itu karena memang pendukungnya Gus Samsudin datang ke sana dan ingin menghujat beliau, karena beliau ini sebagai dukun santet yang angkuh dan sombong, yang terus-terusan menyerang daripada Gus Samsudin. Nah, berita terbaru yang saya dapatkan seperti ini teman-teman. Ternyata Ki Suroto ini punya kelainan. Jadi ketika dia menyerang Gus Samsudin, dia di situ waras gitu ya teman-teman ya. Waras sehingga bagi dia jadi sehat gitu pada saat penyerangan itu. Tapi pada saat dia tidak menyerang Gus Samsudin, dia ini malah bertingkah seperti orang gila atau seperti ODGJ. Nah, ini yang saya lihat daripada si Ki Suroto seperti itu. Nah, teman-teman lihat aja ke channelnya beliau, coba tingkahnya ke sana ke sini, makanin terong ya, ngomel dewe, wis komplit sama Ki Suroto itu. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau dilihat dari channelnya si Ki Suroto, memang saya heran, ini kok seperti ini Ki Suroto? Apa memang kehidupannya itu digunakan untuk menjelek-jelekkan atau menghasut atau ingin supaya Gus Samsudin jatuh gitu? Saya pun heran juga. Coba Dek bacain dari komentar di channelnya beliau gitu. Oke Mas, yang ada gila-gilanya itu bacaannya itu. Oke, dari Kak Randy Boya. Mantap, settingan Ki Suroto yang katanya paling sakti jadi stres masih. Iya, stres. Ngaku-ngaku yang paling sakti jadi gila. Semoga sehabis stres dan gilanya ini jadi bisa taubat, amin. Seperti Ki Kuncoro yang sudah taubat duluan. Jangankan melawan Abah Samsudin, sekarang Ki Suroto melawan Kuncoro saja sudah kalah kabur. Iya. Dan kabur juga. Semoga saja Ki Suroto cepat taubat, amin. Seperti Kuncoro. Oke, bentar ya. Ini ada hal yang terbaru ya. Ki Suroto nggak terima Kuncoro itu tobat. Nanti kita di part berikutnya kita bahas ini. Tapi yang pasti kita lihat ya, Ki Suroto ini menggila kalau nggak melakukan kejahatan. Ini apakah perbuatan atau sikap atau karakter orang ya teman-teman ya? Kan ada seperti itu deh. Kalau kita melihat ada orang-orang yang seperti itu, seolah-olah dia melakukan kejahatan, mengisengin orang ya, melakukan pencurian dan lain-lain. Dia tuh enak itu. Dalam diri dia tuh kok merasa enak gitu. Sementara untuk kerjaan yang waras seperti kuli dan lain-lain dari pagi sampai malam, dia tuh merasa sakit ya. Jadi dia ini ingin mendapatkan penghasilan instan. Itulah jadi kayak si begal, kayak maling, itu kayak gitu teman-teman. Jadi punya penyakit di dalam dirinya. Untuk mengobatinya tentunya tidak mudah kan gitu. Jadi ini Kuncoro juga, kalau dia nggak nyerang Gus Samsudin, dia seperti sakit alias seperti wong gendeng seperti itu. Jadi boleh dibacain lagi?
Oke, ini dari Kak Karna Wijaya. Iya. Kita tantang pesulap merah yang nggak percaya santet, biar channel Mbah Bizar cepat banyak penggemarnya lawan tukang sulap. Jangan Gus Samsudin terus, biar ada salingan, biar gak bosan liatnya. Oke, juga ada dari Kak Bay. Jika Ustadz Gus Samsudin lihat channel Ki Suroto, gimana reaksi hatinya? Oke Mas. Ada lagi dari siapa? Kak dari Bay. Ustadz apa tadi? Ustadz Gus Samsudin. Oh, oke. Jadi buat teman-teman, bentar dulu, ada tanggapan dari netizen ya, penggemar yang mengatakan Ki Suroto ini harus melawan pesulap merah biar dia tuh tahu santet beliau gitu. Ya beliau saat ini lagi fokus ngancurin Gus Samsudin ya. Untuk seorang sosok Ki Suroto pasti tidak mau melawan siapa-siapa sebelum lawan yang ditujunya ini, difokuskannya yang Gus Samsudin ini jatuh dulu, baru dia nanti mungkin bisa ke tempat yang lain untuk mengusik-usik. Tapi saya yakin dan percaya ketika dia melawan Gus Samsudin, bukan nanti setelah melawan Gus Samsudin dia bisa melawan yang lain. Setelah melawan Gus Samsudin dia tobat. Ya, kita kan saat ini lagi diperlihatkan bagaimana Gus Samsudin ini menobatkan sosok Ki Suroto yang penuh dendam, amarah, yang hatinya ini dilingkupi sama aura kegelapan seperti itu. Kita pasti akan tahu di kemudian hari apa sih penyebab Ki Suroto ini bisa seperti ini. Pastinya dia punya masa lalu perkembangan kehidupan yang memang kerasnya luar biasa, yang dipahat dari kebencian dan amarah. Semoga apapun ceritanya ya, Ki Suroto ini bisa ditobatkan. Buat teman-teman, gak apa-apa nontonin Ki Suroto, tapi minta beliau tobat segera. Kami akan ngikuti Ki Suroto. Kalau Ki Suroto lebih tobat, ya insya Allah channelnya Ki Suroto juga makin melejit seperti itu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.